Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid-19. Kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan hati yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum ba'da asar ini saya akan menyampaikan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah berupa harta. Di dalam Al-Quran disebutkan harta itu diistilahkan dengan khair. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Khair yang ada di ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 180 ini, artinya adalah harta. Kalau di dalam surah Al-Jumu'ah, harta itu diistilahkan dengan mim fadlillah. Mim fadlillah, karunia Allah, karunia dari Allah. Jadi harta itu adalah khair dan fadli. Khair, kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Minhajul Qasidin, harta di zaman kita sekarang ini ibarat senjata bagi seorang mukmin. Di dalam kitab Minhajul Qasidin juga disebutkan, tetapi harta itu juga ibarat ular, yang di dalam tubuh ular itu ada manfaat berupa penawar dan ada racunnya. Penawarnya bisa diambil oleh orang yang mengerti, racunnya bisa dihindari, diwaspadai bagi orang yang paham bahwasanya ular yang beracun atau yang berbisa. Jadi artinya harta ini perlu kita pahami secara benar supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya dan supaya kita bisa mewaspadai mudarat atau bahaya yang mungkin ketika kita salah dalam mengelolanya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, apa saja manfaat daripada harta? Manfaatnya diantaranya adalah manfaat untuk dunia dan manfaat untuk akhirat. Manfaat untuk dunia ini kita sudah paham, semua kita sudah mengerti gunanya uang, ya, sudah paham bagaimana manfaat yang besar untuk kehidupan dunia kita. Nah, yang kedua ini yang penting, harta kita itu bisa jadi bermanfaat untuk akhirat kita. Ada 3 hal manfaat akhiratnya. Yang pertama, dengan harta itu berguna buat kita. Kita bisa membeli kebaikan. Kita bisa umroh, kita bisa haji, kita bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, kita bisa membeli makanan dan minuman yang dengannya kita bisa sehat, bisa tegak lurus dalam ibadah sholat kepada Allah. Kita bisa beli tempat tinggal yang mana di dalam rumah itu kita bisa beribadah kepada Allah, dan dengan harta itu kita bisa menghidupi diri dan keluarga kita tidak tergantung kepada orang lain. Nah, makanya harta itu disuruh cari. Thalabul nafkah fardhatun ala kulli mu'minin wal mu'minah. Harta itu, mencari nafkah itu, mencari harta itu fardu di atas fardu bagi orang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dengan harta itu kita bisa memberikannya kepada orang lain dalam bentuk sedekah, baik sedekah wajib berupa zakat, nazar atau lainnya, ataupun sedekah tatawwu, sedekah sunnah yang kita berikan
kepada orang lain dengan niat sedekah, infak, zakat untuk mencari ridho Allah. Artinya apa? Mencari ridho atau Allah suka dengan kita. Nah, Allah ridho dan suka dengan kita. Nah, itu mencari ridho Allah. Di dalam hadis disebutkan khasiat manfaat daripada sedekah itu adalah as-sadaqatu tafi'u ghadabar rabbi wa tafi'u wa taqi'u su'al khotimah atau maitatasu. Sedekah itu dapat menghilangkan kemarahan Allah. Sedekah itu menghilangkan murkanya Allah. Allah murka nggak jadi karena kita sedekah. Yang kedua, sedekah itu dapat menghantarkan kita terhindar dari kematian yang buruk, su'ul khotimah. Jadi membantu kita untuk mengakhiri hidup kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang sangat utama, ya, sangat penting ya, karena kita itu ditentukan oleh akhirnya baik atau buruk, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, manfaat untuk akhiratnya, sedekah itu harta itu bisa untuk amal jariah, amal yang berkepanjangan. Kita memberikan untuk pembangunan masjid, musola, rumah-rumah tahfizul Quran, pesantren, kegiatan madrasah untuk menuntut ilmu. Selama tempat itu dipakai, digunakan, maka selama itu pahalanya mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah di dalam kubur, tetapi mengalir semua pahalanya kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.